Di dunia anime dan manga, ada beberapa penulis jenius yang sampai disebut sebagai seorang autor legendaris. Orang-orang seperti Akira Toriyama, Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, and last but not least, Yoshihiro Togashi. Yoshihiro Togashi adalah seorang mangaka atau komika yang berasal dari Jepang yang terkenal karena karyanya yang berjudul Hunter x Hunter, sebuah manga shonen yang mendapatkan banyak kesuksesan dan kasih sayang dari para fansnya, sebuah mahakarya yang masih layak disebut sebagai salah satu serial shonen terbaik sepanjang masa. Anime ini adalah salah satu alasan yang bikin gue jadi wibu. Anime yang nge-PHP-in fansnya karena manganya yang keseringan hiatus. Udah 4 tahun lebih manga ini hiatus, dari tahun 2018 sampai sekarang. Tapi para fans seperti beri kebahagiaan sementara, karena pada bulan Oktober tahun 2022, manga ini kembali dengan membawakan hadiah yang berupa chapter terbaru dari manganya. Itu juga cuma beberapa chapter sih, karena Togashi Sensei langsung encok lagi kayaknya. Dia itu punya penyakit chronic back pain, atau bahasa simpelnya sakit pinggang, yang menghambat dia untuk menggambar, dan akhirnya membuat kualitas gambaran dia menjadi terus-terusan menurun. Kayak ada banyak panel yang masih belum selesai, atau satu halaman yang isinya cuma teks doang gitu. Di internet itu banyak banget orang-orang yang jadiin hal ini sebagai jokes gitu ya. Soalnya ada foto Togashi Sensei yang lagi males-malesan sambil main Dragon Quest di kamarnya yang berantakan banget. Jadi mereka malah beranggapan bahwa alasan kenapa manga Hunter x Hunter hiatus itu adalah gara-gara mangakanya yang terlalu sibuk main Dragon Quest. Ada satu hal lagi yang menarik tentang si Togashi Sensei ini nih. Hal menarik itu adalah sebuah fakta bahwa dia bisa menikahi seorang wanita yang bernama Naoko Takeuchi. Dan kalau kalian nggak tahu, dia itu lagi rebahan di mobil yang mobil mahal lah pokoknya. Dia juga adalah orang yang menciptakan Sailor Moon. Sebelum kesuksesan Hunter x Hunter, seperti mangaka lainnya, Togashi Sensei juga melalui perjalanan yang panjang banget. Karena karya dia itu nggak cuma ada satu, dia juga melalui banyak banget percobaan dan akhirnya bisa sampai ke titik ini. Karena anime pertama yang bakalan gue bahas di sini adalah anime sebelum Hunter x Hunter diciptakan, yaitu Yu Yu Hakusho. Setelah menjalani perjalanan spiritual dengan tujuan untuk mencari anime yang bukan isekai, gue nemu anime ini yang kata banyak orang bagus banget untuk anime seumurannya. Dan akhirnya, setelah gue tonton, lumayan lah. Cerita Yu Yu Hakusho dimulai dengan simpel. Seorang anak bernama Urameshi Yusuke adalah seorang berandalan sekolah yang terkenal karena kebandelan dan kekuatannya. Dia dibesarkan oleh ibunya yang nggak terlalu baik, tapi nggak buruk juga. Dia juga memiliki teman masa kecil yang namanya Keiko dan rival atau saingan beratnya Kuwabara. Yusuke itu nggak terlalu disukai sama orang-orang di sekitarnya karena perilakunya yang berandalan banget. Bahkan salah satu guru di sekolahnya juga sampai mencoba membuat Yusuke keluar dari sekolahnya dia, yang akhirnya membuat Yusuke tidak peduli lagi dengan kehidupannya dan memilih untuk hidup semaunya. Tapi walaupun dianggap buruk bagi banyak orang, dia juga memiliki orang-orang yang bersedia untuk berada di sisi dia, seperti guru dan teman masa kecilnya yang terus-terusan mencoba untuk membujuknya, rival abadinya yang terus menantangnya, dan ibunya yang mungkin gak terlihat peduli sama dia. Tapi semua itu berubah setelah Yusuke melihat seorang bocil FF yang lagi main bola dekat jalan tanpa orang tuanya. Bocil itu langsung Yusuke nasihatin, di kananmu, di kananmu. Mana. tapi kalian tahu lah ya, namanya juga bocah. Dia tetap main bola di sana kayak orang bego dan akhirnya kena karma. Tapi Yusuke menggantikan tempatnya dan malah kehilangan nyawa dia sebagai gantinya. Tapi bukannya malah ke isekai dan mulai ngeharem, dia sekarang malah jadi hantu. Dia tidak bisa berinteraksi, berbicara, atau menyentuh orang-orang. Dia sendirian di sana sambil menyaksikan akibat yang ditinggalkan kepada orang-orang yang peduli padanya. Tapi Yusuke selama ini nggak tahu tentang hal itu. Dia selalu berpikir bahwa orang lain mungkin akan lebih bahagia kalau dia tidak ada. Orang-orang yang dia pikir tidak peduli padanya sekarang sedang menangis di hadapan dia dan membuatnya menyesali pemikiran itu. Dia yang selalu acuh dengan perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang selalu sendiri dan bertindak semaunya, akhirnya sadar tentang betapa pentingnya sebuah hubungan dan betapa pentingnya keberadaan dia bagi mereka. Jadi pesan moralnya itu adalah jangan coba-coba nasehatin bocil FF, nanti di jumpsuit freestyle meninggal loh. Untungnya dia memiliki kesempatan untuk hidup kembali berkat seorang yokai yang bernama Botan dan Koenma. Tapi dia harus menyelesaikan beberapa ujian agar dia bisa kembali ke tubuhnya. Dan setelah semua itu berakhir, Yusuke akhirnya dapat kembali ke dalam tubuhnya berkat ciuman cinta. Ajoy, roar. Tapi tentunya, sebuah cerita gak bakalan berakhir begitu aja. Karena dia udah terlibat dengan dunia bawah, dia sekarang adalah orang yang dipilih menjadi seorang spiritual detektif. Orang yang harus menghentikan kekacauan yang akan diakibatkan oleh roh-roh jahat. Jadi dia mau tidak mau harus membantu menghentikan mereka dari mengakibatkan kekacauan itu. Beberapa waktu berlalu setelah Yusuke respawn, dia balik lagi dengan menggunakan outfit ala Citayam. Fresh banget gitu. Kapan lagi lo nonton anime shonen yang karakternya itu literally dan witches ganti baju anjir. Apalagi baju-bajunya ini gaul banget gitu. Yusuke melihat Kuwabara yang lagi mencoba untuk mendapatkan kembali seekor kucing dari seorang yokai atau roh jahat yang sedang menyamar di tubuh manusia. Kuwabara dikendalikan oleh orang itu dengan mengancam kucingnya. Iya, gue juga mikir ini emang bego banget sih. Yu Yu Hakusho emang punya awal yang bisa dibilang kurang lah. Tapi percaya deh, kesananya anime ini bakalan jadi lebih bagus. Karena semenjak itu, cerita yang awalnya simpel, terus-terusan digali lebih dalam dan semakin terlibat dengan lebih banyak hal. Pencurian, latihan keras, penculikan, turnamen gelap, dan masih banyak lagi.
Manga Yu Yu Hakusho ini dirilis di tahun 1991, 6 tahun lebih tua dari One Piece. Lalu setahun setelah itu, manga ini mendapatkan adaptasi anime yang dibuat oleh Studio Pierrot, yang berakhir di tahun 1994 dengan jumlah 112 episode. Yu Yu Hakusho ini nggak dapat perhatian sebanyak Hunter x Hunter, tapi bukan berarti kalau series ini gagal. Sekarang aja manganya udah ngejual sebanyak 78 juta kopi di seluruh dunia. Tapi entah kenapa di Indonesia orang yang tahu anime ini gak sebanyak itu. Walaupun udah berumur 33 tahun, Yu Yu Hakusho masih bisa bersaing dengan anime-anime yang ada di zaman sekarang. Sebuah cerita yang memiliki gabungan komedi, drama, dan aksi yang benar-benar bagus. Apalagi karakternya. Kita menyaksikan sebuah kisah tentang seorang bocah berandalan yang entah gimana malah berujung menjadi seorang pria yang menyelamatkan dunia. Yusuke ini karakter yang gue banget. Dia gak peduli lo mau cewek kek, mau orang tua kek, mau bayi, mau lumpuh. Bakalan dia pukulin kalau lu yang ngajak kelut. Karakter transgender aja langsung dia peras bijinya, terus dia lempar tanpa sedikit pun rasa ragu. Nah, tadi itu adalah seluruh cerita tentang Hunter x Hunter. Cerita tentang protagonis kita, yaitu si Wakwao, atau yang sering disebut sebagai Gon Freaks yang nyari bapaknya Toyib, atau dikenal sebagai anjing Freaks sampai ke ujung bumi. Gue memulai perjalanan dia di pulau kampung halamannya, yaitu pulau di mana dia dibesarkan seperti anak sendiri oleh bibinya yang bernama Mito. Karena si anjing adalah Toyib yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri. Demi mencari bapaknya yang merupakan seorang hunter terkenal di dunia, Gon mengikuti langkahnya dan berpartisipasi di ujian hunter yang dimana membuat dia menemukan orang-orang yang akan menjadi rekannya di masa depan, yaitu Leorio, Kurapika, dan Killua. Ujian hunter pertamanya adalah dia harus bertahan di sebuah perahu dengan jalan yang lebih padat dan lebih banjir dari Jakarta. Di sana dia bertemu Leorio dan Kurapika. Singkat cerita, mereka akhirnya nyampe ke pulau lain. Melewati ujian yang lain, ketemu Killua, dan mereka akhirnya bisa jadi hunter dan punya banyak duit. Hore! Fuck, emang harus bener-bener gue jelasin ya tentang sebagus apa anime ini. Ya, intinya anime ini tuh bagus banget gitu loh. World building yang kompleks, luas, tapi padat banget. Punya power system rumit, yang disebut-sebut sebagai power system terbaik sepanjang sejarah anime. Karakter yang unik, kayak Baruto Homo ini nih contohnya. Karakter yang gue kira bakalan numpang lewat doang, tapi tahu-tahu malah jadi salah satu alasan pertumbuhan protagonis kita ini. Hunter x Hunter mempunyai banyak art terbaik dibandingkan dengan kebanyakan anime shonen lainnya. Art Ujian Hunter, Yoknu City, Chimera Ant, dan personal favorit gue yaitu Grid Island. Pas mereka masuk ke dunia game yang dibuat sama bapaknya, arc ini doang bisa ngalahin seluruh cerita Sawo karena emang sebagus itu. World building yang kompleks ditambah konsep yang rumit gila. Udah ada nenen, main kartu Yu-Gi-Oh atau apalah ini. Hunter x Hunter awalnya dibuat pada tahun 1998, lalu dibuatlah adaptasi animenya di tahun 1999. Lalu di tahun 2011, Studio Madhouse, studio yang bikin anime One Punch Man Season 1, Overlord, No Game No Life, dan masih banyak lagi, memutuskan untuk membuat sebuah remake anime Hunter x Hunter ini dan mendapatkan kesuksesan yang besar. Anime ini jadi diketahui oleh lebih banyak orang, masa-masa di mana Hunter x Hunter berada di puncaknya, cerita shonen yang unik dan berbeda dari kalangannya. Kalau kalian belum nonton Hunter x Hunter sama Yu Yu Hakusho, ini kalian nonton sekarang deh, karena kedua anime itu jauh lebih bagus daripada anime-anime yang katanya 3 gede atau si big 3 bullshit itu tuh. Bercanda. Hahaha.